Halo, selamat malam. Hari ini kita ketemu lagi di pertemuan ke-9 tentang pelaporan segmen dan evaluasi kinerja. Tujuan pembelajaran, laporan segmen dan kinerja, evaluasi kinerja. Yang pertama, mengetahui nilai biaya per unitnya berdasarkan perhitungan biaya variabel dan absorpsinya. Yang kedua, mengetahui nilai persediaan berdasarkan perhitungan biaya variabel dan absorpsi. Yang ketiga, menyusun laporan laba rugi segmen berdasarkan pendekatan perhitungan biaya variabel dan absorpsi. Yang keempat, membuat rekonsiliasi perbedaan antara jumlah laba dengan menggunakan perhitungan biaya variabel dan perhitungan biaya absorpsinya. Perhitungan biaya absorpsi diisyaratkan untuk pelaporan eksternal, sedangkan untuk tujuan internal, perhitungan biaya variabel mampu memberikan informasi biaya yang penting untuk pengambilan keputusan dan pengendalian, di mana sebagai alat manajerial yang bermanfaat. Berikut akan dibahas bagaimana kedua metode perhitungan tersebut mempengaruhi penilaian persediaan dan penetapan laba. Perhitungan biaya variabel dan absorpsi berbeda dalam perlakuannya terhadap overhead tetap. Perhitungan biaya variabel memberlakukan overhead tetap sebagai beban periodenya. Oleh karena itu, biaya unit produksi menurut perhitungan biaya variabel terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Perhitungan biaya absorpsi memberlakukan overhead tetap sebagai produk. Oleh karena itu, biaya unit produksi menurut perhitungan biaya absorpsi terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Laporan laba rugi menurut perhitungan biaya variabel memisahkan beban menurut perilaku biaya. Yang pertama, beban variabel proses produksi, penjualan, dan administrasi dikurangkan dari penjualan untuk mendapatkan margin kontribusi. Kemudian, semua beban tetap dikurangkan dari margin kontribusinya. Kemudian, semua beban tetap dikurangkan dari margin kontribusi untuk mendapatkan laba bersih perhitungan biaya variabel. Laporan laba rugi menurut perhitungan biaya absorpsi memisahkan beban menurut fungsinya. Yang pertama, harga pokok penjualan dikurangkan dari penjualan untuk mendapatkan laba kotor atau margin kotor. Kemudian, beban penjualan dan administrasi dikurangkan dari laba kotor untuk mendapatkan laba bersih perhitungan biaya absorpsi. Dengan pemisahan biaya menurut perilaku, perhitungan biaya variabel meningkatkan kemampuan manajer dalam menelusuri dan mengendalikan biaya. Perhitungan biaya variabel dan absorpsi juga memelihara hubungan antara usaha dan hasil yang diperlukan bagi evaluasi kinerja manajemen yang baik. Variable costing. Biaya variabel membebankan hanya biaya manufaktur variabel ke produk. Biaya ini meliputi direct material, bahan baku, direct labor, tenaga kerja, dan overhead variabel. Selanjutnya, absorpsi costing atau biaya absorpsi membebankan semua biaya manufaktur ke produk. Biaya-biaya ini meliputi direct materialnya, ada direct labornya, ada variable overhead, dan ada tambahan lagi, ada fixed overhead. Sedangkan kalau variable costing tidak ada fixed overhead, kalau biaya absorpsi ada fixed overheadnya. Contoh soalnya. Di sini ada contoh soal. Contoh soal, unit persediaan awalnya tidak ada, unit yang produksinya 6.000, unit yang dijualnya $18 per unitnya, 5.000, volume normalnya 6.000. Variable cost per unitnya ada direct materialnya $5, direct labornya $3, variable overheadnya $1, dan variable sales dan administrasinya $2. Selanjutnya, ada fixed cost-nya atau biaya tetapnya. Ada fixed overhead sebesar 24.000. Ada fixed sales dan administrasi
$9.000. Diminta hitung biaya per unit menurut kalkulasi biaya variabel. Hitung biaya per unit menurut kalkulasi biaya absorpsi. Buat laporan laba rugi menurut kalkulasi biaya variabel dan absorpsi. Yang terakhir, rekonsiliasi perbedaan antara laba kalkulasi biaya variabel dan absorpsi. Kita menghitung dulu unit cost-nya. Ya, ada bahan bakunya buat biaya variabel sama biaya absorpsi sama-sama ya, masing-masing sebesar $5. Direct labornya masing-masing $3, biaya variabel maupun biaya absorpsi. Selanjutnya ada variabel overhead. Masing-masing biaya absorpsi dan biaya variabelnya $1. Selanjutnya fixed overhead. Fixed overhead, ingat ya, fixed overhead hanya ada di biaya absorpsi sebesar $4. Dari mana? Dari biayanya, dari biaya tetapnya 24.000 dibagi unit yang diproduksi sebesar 6.000. Hasilnya $4. Masing-masing dari unit cost-nya itu variable costingnya jumlahnya $9, biaya absorpsinya sebesar $13. Berarti nomor 1 dan nomor 2 sudah terjawab. Selanjutnya kita kerjakan nomor 3. Ini untuk membuat laporan laba rugi. Yang pertama dulu kita buat laporan laba rugi variable costing. Di sini ada biasa kita buat laba rugi pasti ada penjualan, ada sales $18 dikali 5.000, 90.000, dikurangi dengan biaya variabel, variable cost of goods sold-nya $9 dikali 5.000, 45.000, variable sales dan adminnya $2 dikali 5.000, 10.000. Hasilnya kontribusi margin. Jadi sales dikurangin variable expense itu hasilnya kontribusi margin, atau penjualan dikurangi biaya variabel hasilnya margin kontribusi. Selanjutnya ada pengurangan lagi, ada biaya tetap. Fixed overhead sebesar $24.000, ada fixed selling and administrasi sebesar $9.000. Di sini kontribusi marginnya dengan nilai $35.000 dikurangin biaya tetapnya, dapat laba sebesar $2.000. Selanjutnya, buat laporan laba rugi yang biaya absorpsi. Nah, sales, penjualan $18 dikali 5.000, 90.000, dikurangi dengan cost of goods sold-nya. Harga pokoknya sebesar $13 dikali 5.000, hasilnya 65.000. Ada gross margin atau laba kotor sebesar $25.000. Dikurang fixed selling dan administrasi expense sebesar 9.000. Variable sales dan administrasi expense-nya sebesar $2 dikali 5.000. Hasilnya $10.000. Net income-nya laba kotor dikurangi dengan biaya tetap, gross margin less fixed expense dan variable expense. Hasilnya adalah sebesar $6.000. Selesai yang buat jawaban nomor 3. Selanjutnya buat yang nomor 4, rekonsiliasi. Rumusnya absorpsi costing income, laba biaya absorpsi dikurang variable costing income, laba biaya variabel sama dengan fixed overhead, overhead tetap dikali unit ini produksi dikurang unit sold yang terjual sama dengan hasilnya absorpsi costing income-nya sebesar $6.000
dolar dikurang variabel costing income sebesar 2.000 dolar sama dengan 4 dolar buat fixed overhead-nya, 6.000 buat unit produksinya, dan 5.000 buat unit sold-nya. Masing-masing sebesar 4.000 dolar. Jadi balance ya rekonsiliasinya, yang biaya absorpsi dan biaya variabel sebesar 4.000 dolar. Terima kasih, selamat malam. Itu penjelasan dari saya.